Kebersamaan Ratna Listy bersama putra sulungnya Suara Reiki Januari atau yang akrab disapa Reiki ternyata harus kembali berakhir. Ya, setelah berangkat umroh bersama pada bulan Januari lalu, maka kemarin Ratna Listy harus melepas Reiki yang akan kembali ke London guna melanjutkan kuliahnya. Dan sebelum berangkat menuju bandara, Ratna Listy masih menyempatkan waktu membantu Reiki mengecek sekaligus packing barang-barang bawaannya. Maklum saja, selain barang-barang pribadinya, Reiki juga harus membawa barang-barang pesanan teman-temannya dan juga kenalannya di London. Lantaran ia membuka jasa titip barang atau just tip Jakarta London. Karena itu pula ada banyak koper yang harus dibawa Reiki di keberangkatan ketiganya ke London kali ini. Halo pemirsa Silet, aduh suaraku masih begini. Ini sisa pulang umroh nih, suaranya masih gangguan tenggorokan. Serak karena pengaruh perubahan cuaca dari Arab ke Indonesia. Ya alhamdulillah kita sudah pulang dari umroh dan Mas Eki sudah saatnya harus kembali ke London untuk melanjutkan studinya. Yuk kita packing dulu. Yuk kita packing. Jadi Reiki ini dua kali ke sini, maksudnya dari London ke sini dan dari sini ke London itu pulang pergi. Jadi dua kali aku berangkat, yang kemarin berangkat dari London ke Jakarta buat pulang dan buat umroh, dan sekarang balik dari Jakarta ke London. Itu tuh aku buka Just Tip namanya. Nah Just Tip ini jadi aku jualan jasa ke orang-orang di London atau orang-orang di Jakarta yang mau barang dikirim dari Jakarta ke London atau sebaliknya gitu. Nah sekarang ini aku lagi buka yang dari Jakarta ke London. Yang paling ini sih yang paling mainstream obat-obatan dan makanan-makanan ya. Tapi mereka lebih banyaknya tuh fokus ke bumbu makanan karena di sana kan namanya makanan Indonesia itu nyarinya susah gitu ya. Meskipun sebenarnya nggak susah ya, gampang gitu. Cuman ya harganya tuh lumayan gitu di sana. Dan juga kalau misalkan kita mau bikin sendiri, ya kan kita perlu bahannya. Nah inilah bahannya. Nah. Ini banyak kan barang orang, bukan barang Reiki sendiri. Ini obat-obatan. Nah kalau ini barang sendiri, ini aku yang bawain Abon. Mereknya udah nggak ada. Oh terus ini orang tuh juga suka yang namanya skincare. Karena kan namanya skincare mungkin cocok-cocokan ya buat orang ya. Terus biasanya tuh yang titip skincare tuh perempuan gitu. Nah ini skincare nih. Oh enggak, ini juga ada yang laki-laki skincare. Kalau barang-barang titipan itu rata-rata obat-obatan, bumbu. Wah loh, dibawain. Ada bumbu sambal, mentega dari Indonesia. Ya ampun, titipannya ini apa namanya? Ini apa namanya? Kemiri. Nah kalau Reiki, ini barang-barang ini yang sebagian punya Reiki nih. Aku selalu bawain minyak, ini minyak serbaguna. Jangan disebut merek ya. Ini untuk segala kebutuhan. Sakit pegel, sakit masuk angin, sakit bentol segala macam ini. Barang Reiki nih. Di sini ada baju-baju Reiki biasalah kalau buat banget. Mentoknya 50 kilo ya. Ini dari seksi ya. Oke. Oke pemirsa, ini barang-barang Reiki sudah di packing, tinggal masukin ke mobil. Perjalanan ke London ini bakal kena 16 jam. Itu belum sama transit gitu. Sama transit ya jadi 20 jam lah. Transitnya nanti di Abu Dhabi. Setelah packing selesai, maka tibalah saatnya Ratna Listy, Panglima Langit dan Keisha untuk mengantar Reiki ke bandara. Lantaran jadwal penerbangannya yang kian mepet. Namun dalam perjalanan menuju bandara, Ratna Listy juga masih sempat memenuhi permintaan Reiki yang pernah menjadi anggota Paskibra di Kedutaan Indonesia di London pada peringatan HUT Proklamasi 17 Agustus 2022 lalu. Untuk bisa mencicipi makanan Padang yang merupakan makanan favoritnya untuk terakhir kali sebelum ia melewati hari-harinya di London. Pasalnya, Reiki mengaku kesulitan untuk mencari makanan Padang jika sudah berada di negara Raja Charles III tersebut. Kalau aku favorit makanannya nih, biasanya lele. Karena waktu kecil tuh mami ngidam lele. Cuman sebenarnya aku juga favorit sama Padang gitu. Padang ini salah satu favoritku juga.
sebenarnya Padang, kalau aku udah makan Padang, lauknya sebenarnya nggak harus lele, tapi kalau Padang campur sama lele, berarti udah favorit, ketemu favorit nih. Berarti jadi plus hasilnya. Servis ke rumah sendiri. Sekarang Pakai nasi karena Mbak. Enggak, aku nggak pakai nasi. Aku udah 5 tahun lebih nggak pakai nasi loh. Kayak begini aja makannya. Kalau diikutin makanannya apa aja? Dadar, ikan bilis, sama udang, sambal. Ya, memang Ricky sudah harus kembali lagi untuk melanjutkan studinya ke London setelah kemarin kita bersama-sama keluarga dan tim Mata Langit pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Mau nyusul sama Mami? Boleh nggak? Nyusul untuk menjemput Mas Ricky kalau lulus, tapi bukan nyusul untuk kuliah, karena dia aja mau kuliah di Indonesia. Ya alhamdulillah saya melihat perkembangan Regi cukup banyak perubahan ya gitu ya. Saya juga nggak nyangka gitu. Jadi yang saya lihat Regi sekarang sangat mandiri, sangat banyak berubah gitu, artinya perkembangannya itu dewasa sekali saat ini dan artinya saya yakin insya Allah dia bisa belajar dengan baik, bisa membanggakan orang tuanya nanti. Menurut saya seperti itu. Di usianya yang masih terbilang muda, 19 tahun, Reiki kelahiran Jakarta 31 Januari 2004, memang terbilang anak yang cukup mandiri. Karena di sela-sela kuliahnya, Reiki juga mengisi waktunya dengan bekerja paruh waktu di London. Mulai dari menjadi tukang cuci piring di restoran, hingga menjadi kurir pengantar makanan, dengan honor yang terbilang lumayan. Hal inilah yang membuat Ratna Listi begitu bangga kepada putra sulungnya itu. Ya, memang dia minta izin untuk kerja part-time, karena di sana teman-temannya juga banyak yang mengambil kesempatan untuk kerja part-time. Karena itu buat bekal diri juga, agar dirinya lebih mandiri, juga belajar untuk masuk ke dunia profesional kayak gitu. Ya, saya hanya berpesan aja, kalau Reiki mengambil pekerjaan, carilah pekerjaan yang memang Reiki bisa handle tanpa mengganggu kuliahnya gitu. Jangan sampai keasikan nyari duit terus kuliahnya lupa. Harus tetap ingat bahwa fokus utama datang ke sana itu untuk jihad. Jihadnya adalah belajar, mencari ilmu. Ada waktu senggang baru ambil kesempatan untuk menggali pengalaman sebanyak-banyaknya kayak gitu. Tapi ketika dia benar-benar terjun ke dunia profesional, ya harus totalitas gitu. Jadi melayani dengan sepenuh hati. Bagaimana menjaga agar hubungan dengan customer itu baik, customer puas, itu harus dijaga gitu. Jangan ada alasan sehingga banyak komplain kayak gitu. Sempat jadi apa? Kasir, tukang cuci piring. Ya sempat jadi runner juga yang ngasih makanan ke meja customer, terus juga sempat jadi kayak pengantar makanan yang kurir makanan. Kurir. Gitu. Dan keharuan benar-benar pecah saat berada di bandara. Karena inilah pertanda Reiki akan segera terbang ke London dan kembali harus meninggalkan keluarga tercinta di tanah air. Lihat saja bagaimana mata Ratna Listi tampak berkaca-kaca menahan keharuan saat putra sulungnya itu memeluk hangat untuk berpamitan dengan tidak lupa memohon doa atas kelancaran kuliahnya di London. Sementara sang adik tercinta, Keisha, justru berderai air mata dan seperti enggan melepas kepergian sang kakak saat berpamitan dengannya. Maka seperti inilah detik-detik penuh keharuan yang memayungi Ratna Listi dan Keisha saat melepas keberangkatan Reiki kembali ke London. Oke pemirsa, kita sudah sampai airport, kita mau masuk ke G3.
adalah bagian dari jihad ya. Sebagai orang tua kita harus mensupport, mendukung sepenuh hati niat yang mulia ini, karena dia kesana juga niatnya untuk mencari ilmu untuk bekal kehidupan dia di depan nanti. Cuma bedanya karena ini terpisahnya jauh banget gitu loh ke London, jadi ya wajar lah kalau misalkan ada sedih-sedihnya gitu. Karena Mas Eki itu udah seperti bagian dari diri Deca sendiri, kayak anak kembar Deca sama Mas Eki. Mas Eki juga baik banget, selalu menemani Deca, terus ngasih saran-saran yang baik gitu. Jadi teman ngobrol juga, perhatian. Makanya sedih banget kalau harus berpisah lagi, tapi nggak apa-apa karena Mas Eki pergi ini untuk berjuang, untuk berjihad, jadi harus disupport terus. Pemirsa Silat RCTI, sebelum kembali ke Inggris, Reiki sempat menjadi bagian dari rombongan keluarga yang berangkat umroh. Dan selama berada di Mekah, putra sulung Ratna Listi ini juga sempat memantik rasa bangga lantaran berhasil mencium Ka'bah dan memegang Hajar Aswad yang menjadi mimpi dan keinginan semua umat muslim yang tengah menunaikan ibadah haji maupun umroh. Lantas bagaimana perjuangan Reiki untuk mencium Ka'bah dan memegang Hajar Aswad? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat ya, akhirnya Mas Eki berhasil mencium Ka'bah sama Hajar Aswad. Memegang Hajar Aswad. Memegang Hajar Aswad, terus sudah sempat sholat di Hijri Ismail. Itu awalnya emang berat gitu kan, cuman kalau di depan Ka'bah itu sodok-sodokannya masih lebih gampang dibanding di Hajar Aswad. Di Hajar Aswad bener-bener nggak ada celah masuk gitu, yang kita kira kita bisa masuk ke situ, kita kira kita bisa pakai ya kekuatan keinginan kita doang gitu buat masuk, nggak bisa. Itu emang sebenarnya emang harus diizinkan bener lah sama pas di depan Ka'bah. Sempat lama nyiumnya itu? Lama nyium itu, yang masih kira saya waktu nyium Ka'bah sih mungkin sedih sih, mungkin sedih, terharu, mungkin merasa kok masih diberi kesempatan gitu buat mencium Ka'bah gitu. Mungkin kira nggak bisa lebih deket lagi gitu.